Namo Pensesuja Monipo. Teman-teman, kali ini mau kasih sekilas ya, cuplikan dari ceramah singkat lah dari Matsu Sengen tentang the changing from both emptiness and existence ya. Nah, kira-kira saya terjemahkan tidak melekat pada kekosongan maupun keberadaan. Nah, sebagai pemandunya ya, ditanya, rasanya hanya praktisi yang bisa melakukan hal seperti itu. Bisakah umat berumah tangga melatihnya? Bisa. Master Sengen menjawab, pertama, ya kita harus menerima ya secara konseptual dengan konsep dan analisis teori dan bersedia menerimanya dan bangkitkan ya, walaupun kita belum berpengalaman tentang kekosongan, akan tetapi kita menerima secara konsep gagasan tentang kekosongan. Begini ibaratnya orang bilang bahwa Taipei itu tempat yang menyenangkan. Mungkin ia dari Kaohsiung tak pernah ke Taipei, hanya dengar dari orang yang menjelaskan betapa indahnya Taipei, dan kemudian Anda atau dia mau percaya, dapat menggambarkan, artinya menjelaskan seperti apa Taipei itu. Orang Taipei yang memperkenalkan betapa indahnya Taipei. Anda bisa terima seperti apa Taipei itu sebelum ya, Anda ke sana, ya kan? Anda telah mempersiapkan diri secara psikologis, persiapan psikologis dan konsep, istilahnya konseptual juga sangat membantu dengan praktik kontemplasi. Bahkan jika praktik aktual kita belum, meskipun maksudnya praktek aktualnya belum dimulai, setidaknya kita ya pertama-tama kita harus menerima gagasan dan konsep. Makanya saya sering dorong para praktisi pemula ya, yang kapanpun mereka merasa kehilangan, kebencian, keinginan, dan merasa penghukuman, juga kapanpun emosi, katakanlah yang negatif begini, yang cukup serius ini mempengaruhi mereka, menyebabkan jadi sakit amat ya, seperti yang dikatakan dalam Sutra Hati, ketika Sang Bodhisattva Avalokiteswara sedang bersama di Prasnaparamita ya, beliau melihat Pancaskanda itu sebenarnya kosong kan. Nah, atau dengan demikian kan kita pahami, kita mau akan bisa istilahnya melampaui semua penderitaan. Nah, bagian ini cukup sangat panjang. Sesungguhnya Anda dapat simpelkan dengan untuk memahami bahwa kelima kelompok unsur kehidupan itu kosong. Dengan demikian melampaui semua ya penderitaan ya. Nah, istilahnya statement kalimat yang istilahnya sebagai comprises dan dapat juga kita lafalkannya sebagai kayak mantra ya. Nah, ketika Anda merasa sedih mungkin ya, tidak tahu apa yang mesti dilakukan atau tidak bisa selesaikan masalah Anda ya, kapanpun lafalin kata-kata tersebut akan membuat Anda baik ya. Bukan saja keyakinan akan tumbuh, tapi juga mengurangi kesedihan atau penderitaan lah, dan meringankanlah kesedihan Anda.
sebagai langkah pertama dan sangat berguna. Nah, untuk langkah kedua kita akan ya misalnya bertemu masalah atau kesulitan, ya hadapi bencana misalnya kesulitan, bisa Anda renungi ya bahwa bencana tidak lain adalah suatu fenomena. Fenomena ini bagaimanapun adanya hanya bersifat temporer dan akhirnya akan hilang juga. Mereka muncul sementara. Jadi satu-satu cara adalah hadapi mereka datang. Artinya problema, persoalan, bencana ataupun apa ya datang, kita harus hadapi. Jika kita tidak bisa hadapi, kita terima, istilahnya bersepakat dengan mereka, tapi dengan basic kebijaksanaan. Kita tak perlu merasa kesal. Kita ingatkan diri bahwa kesal tidak membantu kita dan tidak juga merasa terganggu. Sebab semakin Anda kesal, semakin Anda tidak memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang diajarkan dalam sutra-sutra. Nah, dan kebijaksanaan bodhisattva Avalokitesvara. Lafalkanlah bodhisattva dan hadapi saja untuk menemukan fakta kenyataan dan fenomena seperti kan kayak mimpi, ilusi, gelembung dan bayangan. Anda bisa mengatakan mereka tidak ada. Mereka sungguh ada. Fantasi ada, ya, semua ada. Gelembung ada. Anda juga tak bisa katakan bayangan tidak ada. Demikian pula segala fenomena kehidupan, fenomena sosial, fenomena alam. Anda harus segera dan secara instan melihatnya sebagai keberadaan sementara dan terkondisikan. Mereka pada dasarnya kosong, tidak ada yang tak berubah. Ya, jadi sekarang setelah itu muncul, Anda cukup menghadapinya dan itu akan segera hilang. Sekarang mungkin ya tampak jadi tak yang buruk ketika ia pergi ya. Nah, artinya beberapa fenomena nanti yang tadi yang negatif katakannya dia pergi hilang. Nah, beberapa fenomena yang baik pun dan kondisi baik akan muncul dan mengikuti. Tapi Anda perlu ya memupuknya dan menemukan kondisi yang baik. Artinya kita yang menciptakan kondisi yang baik. Oke? Nah, sebagai konklusinya ya, by accepting that all the vibe aggregates are empty, we are able to embrace difficulties bravely and therefore will reduce our suffering. Dengan menerima bahwa kelompok unsur kehidupan itu kosong, kita dapat merangkul kesulitan dengan berani dan karenanya akan mengurangi penderitaan kita. Oke, sabe sata awirohontu sabe sata montu sukitata amitomo.